Oke, sekarang ini kalau nilai XT atau skor tertingginya 48, skor terendahnya 4, jikanya 6. Coba kalian buat interval kelasnya. Ya. Caranya sama, nyari R dulu, nyari I dulu. Karena bagian 8 deh. Ini kayak caranya kemarin deh. Tinggal ditambahin kan, tambahin atau dikurangi yang terendah. Tambah. Bisa juga 4 lembar ini. Masih pecahan. Harusnya 48 kurangnya 4 45. Udah sampai I ngetanya? Udah. Hasilnya koma. Iya, 7 koma. Langkah pertama kita apa? Bukannya kemarin kan caranya itu kan, kalau misalnya apa, entah yang nilai tertinggi tambah 1 kan. Langkah kedua itu Dikurangi 1 toh. Iya, ini Ditambah apa? CIK-nya ganjil. Dikurangi ya. Kalau ini kan Tambah ya. CIK-nya 8. Berarti 47 kurang dari 4. sini. Itu enggak bisa. Syarat untuk intervalisasi atau membuat interval kelas I itu harus bilangan bulat. Kalau I-nya bukan bilangan bulat berarti dibulatkan. Kalau I-nya bilangan bulat, langkah ketiga langsung tadi membuat interval kelas tidak bisa. Nah, karena I-nya ini bukan bilangan bulat, maka teman-teman lanjut langkah ketiga yaitu membuat R aksen. Ya, ini bacanya R aksen. Oke. R yang awalnya ada 45 iya. R awalnya 45 data tuh. Oke. 45 data kita buat menjadi R aksen. Kita harus mengubah nilai R agar dia bisa habis dibagi 6. Ya. Caranya adalah berapa dibagi 6 yang mendekati 45 dan nilainya harus di atas 45. 48. R aksennya 48. Berarti 45 ke 48 dia ditambah berapa? 3. Ditambahkan 3 data. Tambah 3 data. Ya. Nilai R yang awalnya hanya 45 data, kita tambahkan 3 data maka menjadi 48 data. Agar ketika dia dibagi menjadi dengan 6 hasilnya bulat. Oke. Sudah dapat nih R aksennya. Dan syarat untuk penambahan 3 data, ini ya, syarat penambahan 3 data harus di atas data yang pertama dan yang terdekat. Ya. 45 dibagi 6 nggak bisa habis loh. Nah, yang terdekat dengan 45 itu 48. Jadi 45. Data yang awalnya hanya 45 kita tambahkan dengan 3 data sehingga menjadi 48 data. Sudah ketemu R-nya. Kita ngitung I lagi. R aksen sudah ketemu nih, kita ngitung I lagi. I sama dengan R aksen per JK 48 per hasilnya 8.
kok bisa ditambah 3 sih? Ini ininya ya. Kok ini kok Ininya. nambah satu Oh, data ya? nambah satu data. Oke. Langkah selanjutnya, karena nilai R 45 kan berubah udah menjadi bisa. R aksen, Udah bisa maka dibuat. XT Sebelumnya kan dan 44. XR ini juga akan menjadi ST aksen dan SR aksen. Langkah keempat, nanti jadi R aksen, ST XR juga jadi ST aksen dan SR aksen. ST awalnya berapa? 48. XR awalnya 4. Nilai R aksen ditambahkan berapa data? 3 data. Nah, ketika ada penambahan data, ya, kalau datanya ganjil, 3 kan ganjil loh. Maka dia harus dibagi ke ST aksen dan XR aksen. Ini total harus ditambahkan 3 data di sini, ya, sehingga nanti nilai SR dan XT nya berubah jadi ST aksen sama SR aksen. Gitu. Kalau yang ditambahkan 3, ya, ditambahkan 3, maka ST itu bisa ditambahkan 2 data, XR bisa ditambahkan 1 data atau sebaliknya. Ya. Jadi diusahakan gimana agar seimbang meskipun datanya ganjil. Jadi XT ditambah 1 data atau XR ditambah 2 data, kan total 3 loh. Atau sebaliknya ST nya ditambahkan 2 data atau XR nya ditambahkan 1 data. Jadi nggak boleh kalau ST nya ditambahkan 3 data, XR nya 0, itu nggak boleh. Ya. Sampai sini jelas? Iya. Nah, oke. Mau yang mana? XT tambah 2 data, XR 1 data atau XT Oke, 2. kita pakai yang XT aksennya 50. ini tambah 2 data, ini tambah 1 data. Nilai tertinggi yang awalnya 48 ketika kita tambahkan dengan 2 data di atasnya berarti jadi XT aksennya. Nilai terendah yang awalnya 4 kita tambahkan 1 data di bawahnya nilainya. Kita tambahkan 1 data di bawahnya jadi 4. paham sampai sini? Ini bukan penambahan, ini bukan operasi hitung. Yang ditambahkan data, bukan skor, bukan nilai, bukan hanya sekedar angka. Tapi kita tambahkan data. Nilai tertinggi, nilai terendah. Yang terendah 4 toh? Nilai tertingginya 48 toh? Awalnya itu XT XR-nya. Kita tambahkan 2 data di atas 48. 49 2 data kan? XT aksen jadi 50. Skor terendah awalnya 4, kita tambahkan 1 data di bawahnya jadi 3. Paham? Berarti bukan Jadi bukan 4 tambah 5 bukan. Itu ya. Jelas sampai sini? Pak, berarti penambahan datanya itu bebas, yang penting balance. Yang penting balance, diusahakan balance. Kalau ganjil, kalau penambahan datanya genap jelas pasti balance. Ya. Contoh, kalau yang ditambahkan 2 data berarti 1-1 tuh. Kalau tambahkan 4, 2-2. Nah, kalau ini kan contohnya 3 nih. Berarti 21 atau 12. Kalau 5 ya berarti 32 atau 23. Gitu. Enggak boleh kalau umpamanya 3 data, 3 sama 0 itu enggak boleh. Kalau seandainya 5, ya, kalau seandainya 5 enggak boleh 4 sama 1. Gitu ya. Jelas sampai sini? dapetin Baik. Kalau yang genap misalnya 4, 3 sama 1 itu boleh nggak? Genap jelas harus pasti sama. Ya. Yang ganjil pun diusahakan sama, apalagi yang genap pasti sama. maksudnya Ya. Jadi nggak ada apa-apa ditambah 4 data. Penting harus setengah kan? Contoh ya, contoh kalau yang ditambahkan 4 data, Nanti nggak ada. berarti XT-nya tambah 2 data. SR-nya tambah 2 data. Kalau contoh lagi yang ditambahkan 5 data, ST-nya
baliknya. Kalau ganjil pasti ada dua jawaban kalau penambahan datanya ganjil. Tapi kalau penambahan datanya genap, jawabannya cuma satu. Ya, interval kelas yang bisa dibuat hanya satu. Tapi kalau penambahan datanya ganjil, interval kelas yang bisa kita buat ada dua. Paham? Ini spoiler ya, kalian salah di awal, nanti UTS salah semua. Ya, jadi harus teliti dari awal ini. Dari kalian membuat interval kelas. Itu ya. Jangan diam sih. Apa? Berarti penambahan datanya itu terserah. yang kecil itu harus sama ya. Maksudnya kita mau nambahin 4, nambahin 5 terserah. Jadi kan kalau di sini kan ini kenapa menambah satu Ya, data gitu ya. karena kan ini yang terdekat gitu. Dari 4 bagi 5, dari 45 bagi Jadi 5. nggak tentu, Yang depan maksudnya nggak tentu satu. nggak tentu satu penambahan datanya. Ya, coba udah muter belum? Udah. Terus apa? Berarti itu penambahan data tuh kita nyari apa nilai terdekat dari ini yang bisa dibagiin sama Sama Kan? ya benar Oh, udah sekali. kita buang. Sudah dapat nilai, balik lagi ke sini ya. Kita sudah dapat nilai XL aksen sama nilai I yang bulan. Nah, yuk masuk lagi. Kalau kita sudah dapat nilai XL aksen, XT aksen sama nilai I yang bulan, maka lanjut langkah kelima kita baru bisa membuat interval kelas. Ya. Jika berapa? Jika 1. Nilai ST dan XN yang kita pakai yang aksen. Yang aksen. Jadi kalau udah hasil di situ itu bukan yang bulat, berarti itu nggak dipakai lagi. Ya, karena kita punya nilai terbaru. Ya. XR aksen berapa? XR aksen 3. XT aksen boleh 50. I I 8. 8. Ya. I yang dilihat adalah I yang bulat. Ya. 8. Berarti atasnya ini berapa? 11. Hmm? 27. 35. 43. Hmm? 43. Ini yang ini paling gampang tuh lihat ini. Ini berapa? 43 toh? Orang yang 1 42 35. 26. 18. 10. Isinya ada 8 enggak? 3 sampai 10. Iya. 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 ya. Ininya 8. Ayo Pak ini aja. Ini interval. Jadi kalau nilai I-nya ini pecahan, ya, ini kan harus bulat. Ini kan harus bulat. Ya, harus bulat nilai I-nya. Karena ini pecahan maka angkanya jadi ada 5. Untuk membuat interval.
sebenarnya ada banyak ya, tapi yang perlu kalian ketahui ya untuk S1 ya di statistika ini yang pertama ada grafik histogram, yang kedua ada OGIF ya. Yang ketiga poligon, cok. Poligon. Poligami judulnya. Teman-teman pernah belajar grafik atau waktu sekolah? Sama. Nah, untuk membuat grafik ya, grafik gini nih. Ini garis yang berdiri ini sumbu apa? Y. Atau sumbu Y atau Ordinal. ordinat pakai T. Ordinal itu jenis data. Ya, yang berdiri itu sumbu Y atau ordinat. Nah, yang bobot ini apa? Sumbu X-nya X kecil ya. Atau up. Apa? Sumbu X-nya gimana sih itu? absis. Absis, kalau kalian absis. Kalau saya eksis. Gini loh. Sini. Oh itu. Penulisan simbol huruf ya. Penulisan simbol huruf teman-teman juga harus perhatikan ya. Ini X besar atau kecil? Besar. Kalau ini X kecil. Ini juga X besar. Ya. X kecil tulisnya gini. Penulisan simbol harus diperhatikan. Karena dalam statistika ya, beda simbol beda makna. Kalau ini ya besar atau kecil? Besar. Ini ya besar atau kecil? Besar. Ya kecil gini. Hah? Boleh nggak disebut dia kecilnya? Gimana? Ini. Iya. Nggak sampai melengkung ya? Ini. Ini. Ya selama ya bisanya sama kayak gini nggak apa-apa. Ya. X-nya yang susah. X-nya gini. Atau gini. Alah kayak angel. Angel kayak oleh kedengeran ada. Kotor dong. Air. Untuk membuat agar kita bisa membuat grafik, kita perlu tahu sumbu absis sama ordinat dalam tiap jenis grafik itu datanya apa.
Untuk histogram sumbu absisnya atau sumbu X-nya itu BBN. BBN apa? batas bawah Batas bawah nyata. Terus sumbu ordinat untuk grafik histogram itu kita pakai data F. F itu apa? Frekuensi. Oke, ogive sumbu absis. BBN lagi. Ordinatnya kita pakai CFB. Apa itu CFB? batas dari bawah Ya apa? meningkatkan dari bawah menjumlahkan frekuensi dari bawah Menjumlahkan frekuensi dari bawah ke atas. Kumulatif frekuensi dari bawah. CFB. Terus poligon. Absisnya kita pakai X dalam kurung TT. Ya. X dalam kurung TT. Apa itu? TT itu taking tampan. Ya kalau cantik kalian lari ya. Kalau malam kalian. Ya X dalam kurung TT. Ingat ya kalau X doang itu artinya skor. Ya. Kalau X dalam kurung TT ini artinya X ini adalah titik tengah atau nilai tengah. X dalam kurung TT itu titik tengah atau nilai tengah. Terus poligon sumbu ordinatnya itu pakai F frekuensi. masih kayak merengus Ya, yang nomor 2 ini yang lebih sumbu ordinat atau sumbu Y-nya itu kita bisa pakai CFB, bisa juga pakai CFA. Tergantung keperluan atau kebutuhan kita. Ya. Tapi yang biasa sering dipakai itu ya CFB. Nah, CFB jelas ya menjumlahkan frekuensi. Kalau B itu dari bawah, berarti 6 tambah 3, 7.
33 tambah 12 45 tambah 5 50 ya. CFA sebaliknya dari atas 5 tambah 12 17 tambah 27 dan seterusnya. Nah, BBN batas bawah nyata ya. Batas bawah nyata interval kelas 37 sampai 47 36,5 tambah kurangi 11 saja dari 0,5 kurangi 11 14,5 ya sama. X TT nilai tengah sama juga mulanya. Kalian hitung satu aja 37 tambah 47 bagi 2 ketemu 42 kurang 11 kurang 11 kurang 11 itu cara cepatnya ya. Jadi semuanya itu tergantung dia itu ya. Iya semua. Tidak semuanya ya, hanya berlaku di BBN X sama nilai X saja. Itu begitu. Kalau mau cara pun Nah, kalau data dalam tabel sudah lengkap baru kita bisa membuat grafik. Grafik histogram. Sebuah absis itu X atau Y? Kira-kira X. X-nya pakai BBN. Ini ya, BBN. Dalam grafik titik temu ini berapa skornya? Ya, kayak cintanya dia ke kalian. BBN ya. Dari rendah ke tinggi ya. Berapa ini? 3, terus 26,5 terus sembunyi ordinat pakai nilai frekuensi ini ya, F. Ini berapa? Terus atasnya dikit. diurut. Oh iya. 5 Oke, lihat ya. Buat histogram CFB itu dipasangkan dengan BBN ya. Kalian buat titiknya dulu ya. Kok BBN sih, sorry, kok CFB sih. F equal, sorry. Nilai F itu dipasangkan dengan BBN ya. F ini BBN. F yang pertama berapa itu? 5 6 sama 6 sama 3,5. Cari 5 garisnya. 6. bukan 5 toh. kan itu tulisannya pasangannya Nah. yang atas 36,5 Terus berapa itu? 27 sama 14 27 sama 14 ini ya. 27 sama Tapi kok Terus? ditaruhnya huruf di ini Y-nya. 12, 25, 25. ya kan kalau koordinat harus urut 12 sama 1, 2, 3 sampai 10 ini dong. Ini kira-kira aja. Terus 5,
35 sama 36,5. ini ya kira-kira ya. Pak tujuannya jadi batasnya bentar. Karena histogram itu grafik batang, bentuknya harus bolong ya. Batang kan kalau gini loh. Ya, jadi ini kita garis ini 47,5 fungsinya untuk menjadi batas paling atas. Ini kita garis dulu. Dah jadi 47,5 gimana tadi? Ya tinggal di atasin aja, set. Tinggal di atasin set, disetarain sama yang tiga. Selanjutnya oke. Sumber habisnya pakai apa? Oke, pakai BBM juga. Pakai BBM, CMB. Terus sumbu koordinatnya pakai CSB. Pertama berapa? Terus
6 sama berapa? 6 sama 3,5. 6 sama 3,5. terus 33 sama 14,5. oke. Terus 5 sama 25,5. terus 50 sama 36,5. 36 ini ya. Nah, grafik OGIF itu bentuknya garis. Ya, ini tinggal dihubungkan aja. Udah jadi itu grafik OGIF. Jadi nggak ada gunanya. Terus balik. Terus yang ininya CB ya. Oke. Ini ya. Ya. Yang pertama berapa? 9, Nah, terus 20, 31 sama 42. oke, 9 sama siapa ini pasangannya? 9 sama 9 20 sama 33. oh, CB ya ini ya. Ini CB kan? CB apa kan? Gabung sama? 100 ini ya. Tiga satu sama 12. 42 sama 5. 42 sama 5. Oke, poligon kita tinggal hubungkan titik-titiknya. Itu poligon. Ya. Tapi ini belum selesai. Dari poligon, grafik poligon itu harus nempel ke sumbu X. Ya, biar nempel, kita tambahkan nilai X atau di tengahnya. Ini berapa? Di atasnya 42 ada berapa berarti? Hah? Yang kenceng 5, 3. Tahu dari mana? 42 tambah 11. Karena I-nya tadi 11. Yang sini berapa? Minus 2. Ya. Oh, belakang. 9 kurang 11. Ya, jadi ini harus ditambahkan. Kalau mau buat grafik poligon, nilai X titik tengahnya harus ditambahkan di bawah sama di atasnya. Karena tadi I-nya 11, maka di atasnya 42 ada 53.
Di bawahnya 9 ada minus 2. Minus 2 5. Tendensi sentral. Tendensi sentral itu isinya ada yang pertama min atau rata-rata. Terus nama min. Ya, simbolnya X bar ekstrem. Terus siapa yang suka modus? Ya. Modus atau nilai yang sering muncul. Makanya kalau ada orang sering muncul di kehidupan kalian itu modus. Itu dari mana? Terus median atau nilai tengah. Dan yang keempat ada Mbak Alfi, siapa tuh Mbak Alfi? Oh lah, Mbak Alfi. kuartil. Kuartil apa? Pembagian data sebanyak kuartil itu dibagi berapa? 4. Berarti pembagian data sebulan berapa? Pembagian datanya berapa kali? 4 kali yang sama banyak itu kuartil. Terus desil itu pembagian sebanyak desil. Kuartil 4 desil. Kuartil 4 desil 3. Sebut ke bae kabeh. Berapa? 10. Kuartil 4 desil 10. Persentil bagi berapa? 100. Dan yang terakhir jenjang persentil. Banyaknya skor di bawah. Ya. Yang persen ini banyaknya subjek yang memiliki skor di bawahnya. Itu jenjang persen. Kalau anu median Min simbolnya X bar. Ya. Ada 2 rumus tergantung data yang dicari. Ya. Min untuk data bebas sama untuk TDF itu beda rumusnya. Ya. Kalau untuk data bebas X bar sama dengan sigma X per N.
Ya, kalau untuk data bebas X bar atau min sama dengan sigma X per N. Sigma X jumlah skor total. Ya. Sigma X jumlah skor total dibagi N. N besar itu adalah jumlah total subjek. Nah, sedangkan kalau datanya TDF file ini, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx per N. Ya. Jumlah frekuensi dikali X dibagi jumlah total subjek. Sebenarnya ada rumus lain, tapi yang kita pelajari dua itu aja. Wait. N besarnya itu berarti kalau di DDS itu sigma F nya 50 nya Ya. N-nya kalau di data bebas apa? N sama dengan N di data bebas jumlah apa? total subjek sama dengan frekuensi. Nggak tahu, nggak dapet Ya. N Jumlah nilai. total subjek atau jumlah total frekuensi. Tergantung kalian membacanya di mana. Tergantung kalian bacanya di mana. Kalau untuk TDF bergolong seperti ini, ya. Berarti N besarnya adalah sigma F. Ya. N besarnya adalah sigma F. Berarti N sama F itu sama aja. Ya. Yang ini mana tuh? Ini tuh ini kalorinya 5 sigma ini sigma kali X sama sigma X maksudnya sigmanya X kalau data bebas iya kan X nya cari X di data bebas X apa sih? Saya ngerti X-Men. X itu bukan titik tengahnya. Kalau data bebas X itu harus Oke, contoh ya. Kalau ada tabel seperti ini, silakan kalian hitung rata-ratanya. Silakan hitung rata-ratanya. Ya, berapa rata-rata dari 2. berapa X bar sama dengan rumusnya yang mana? Sigma X per sama dengan 10 bagi 2 5. 10 dari mana? X nya dijumlahin ya. Sigma X 10. Subjeknya ada bebas maksudnya gitu. ya 1, 2, 3, 4, 5 subjek. Berarti nggak dihitung juga kayak Apa yang itu? N sama dengan apa tadi? Nah, subjek apa Jumlah. Jumlah Lihat yang N rumusnya. yang di data bebas berarti jumlah ini sigmanya X. Ini data bebas. Rumus kedua itu dipakai kalau TDF. Sigma Fx ini ya. Sigma Fx, F-nya itu frekuensi. Kalau dalam tabel atau dalam datanya nggak ada frekuensi, otomatis pakai rumus yang pertama. Mana? Jumlah apa tadi? N.
jumlah X. Ini min-nya atau rata-ratanya. Sekarang mediannya berapa? Nilai tengah. Median atau nilai tengah dari data ini berapa? Hmm? Ada yang 3, ada yang 5,5. Ayo pasif ya, ayo. Berapa? Ada yang 2. Oh, yang mana? 2. Kenapa 2? Kita urutkan. Median adalah nilai tengah. Skor terendah berapa ini? Dia muncul berapa kali? Dia muncul skor 1 muncul 1. Ini punya subjek nomor berapa? 1 kali. Ini bukan angka yang harus dikalikan. Ini adalah urutan subjek. Ini loh dilihat. Ini yang dilihat. Bukan 1 muncul 2 kali terus 2 muncul 1 kali. Ya, skor 1 muncul 1 kali kan. Terus skor 2 muncul 3 kali. Skor 3 muncul 1. Median adalah 2. Nilai tengahnya ini ya, median. Sekarang modusnya berapa? 2. Kenapa 2? Nilai yang sering muncul. Modusnya adalah 2 karena dia munculnya 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Jadi X-nya itu bukan frekuensi dari subjeknya berapa? X ini apa? X doang itu apa? Nilai atau skor. Sigma X adalah jumlah total skor. N itu apa? N-nya itu loh. N itu apa tadi? Jumlah total subjek. Ini subjeknya ada berapa? Jumlah 5. Gak usah dihitung 5 tambah 4 tuh enggak. Ini kalau mau saya ganti subjek pertama A, B, C, D, E boleh nggak? Boleh. Sama aja toh? Iya. Jangan terkecoh sama angka ya. Seperti kalian terkecoh dengan pesonanya. Apanya? Apanya? Yang satu yang mana? di subjek. Gak terserah kok, subjek kok. Kemarin belajar jenis data. Ada data rasio, interval, ordinal, nominal. Angka subjek itu adalah data apa? Angka yang menunjukkan subjek di sini data apa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ini apa? Data apa? Data rasio, interval, ordinal, atau nominal? Nominal, kenapa? Karena angka di sini hanya berfungsi sebagai angka di sini hanya berfungsi sebagai data. Semuanya data. Ini memang mewakili subjek angkanya, tapi berfungsi sebagai simbol atau simbol atau Tanda. Kode. Kemarin belajar nggak tuh jenis data? Tak balik meneh jenis data ada. Emang ada itu? Ini nanti kalian pakai sampai skripsi loh. Iya Pak. Jenis data tuh. Jadi data ada berapa? Ada berapa? Jenis data atau level of measurement ada berapa? Ada 4. Yang pertama rasio, kedua interval, 3 Ordinal. 4 nominal. Jenis data level of measurement. Karena di situ tertulisnya level, ya. Karena namanya level,
maka harus urut. Ya. Harus urut. Rasio, interval, ordinal, nominal. Yang datanya skor yang mana? Rasio sama interval. Rasio sama Interval. yang datanya non skor yang mana? Ordinal sama nominal. Ordinal sama nominal. Bedanya skor sama non skor apa? Kalau yang skor bersifat mutlak. Ini relatif. Ada yang mutlak, ada yang relatif. Saya nanya bedanya skor sama non skor. Bedanya skor apa? Nominal skor apa non skor apa? Skor dan non skor semuanya angka. Semuanya pasti. Pasti angka semuanya. Bedanya apa? Dari mana bedanya? Skor dan non skor. Skor angkanya hanya sebagai simbol. Itu nominal. Skor non skor bedanya apa? Skor adalah data atau angka yang diperoleh dari skor adalah data atau angka yang diperoleh dari pengukuran. Ya. Jadi harus kita ukur dulu sebelum kita dapat angka atau datanya. Itu skor. Nah, kalau non skor itu data yang atau angka yang kita peroleh bukan dari pengukuran. Jadi kita cuma ngasal aja bisa. Bedanya di situ. Kalau skor itu diperoleh dari pengukuran, non skor bukan dari pengukuran. Bedanya di situ. Nah, sekarang rasio interval skor toh? Nah, kalau rasio nolnya? Nol? Bersifat mutlak. Nol mutlak maksudnya apa? Pasti nol. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Nol mutlak, contoh nol mutlak itu apa? Tinggi badan terus berat badan. Kenapa nolnya mutlak? Karena ketika sama nol mutlak, nol relatif semuanya dari pengukuran juga. Ya. Jangan dibiasakan ya asal jawab. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Nanti takutnya ke bawah sampai kalian kedadaran. Ya. Bedanya apa? Nol mutlak sama nol relatif. Rasio nol mutlak, interval nol relatif. Bedanya nol mutlak adalah ketika kalian memperoleh nol maka hasilnya pasti nol. Nilai nol menunjukkan benar-benar kosong atau tidak ada apa-apanya. Contohnya apa? 1/0. Berat badan, tinggi badan, ya, kecepatan. Nah, kalau nol relatif, contohnya apa? Apa? Suhu itu mutlak atau relatif? Mutlak. Apa yang relatif contohnya? Hah? Apa? Data apa yang menunjukkan nol relatif? Kalau dia menunjukkan angka nol, maka belum tentu benar-benar kosong. Hah? Nilai, apalagi? Nilai itu ya skor. Kemudian semua variabel-variabel psikologis itu datanya interval. Semua variabel psikologis datanya interval. Ya. Nilai atau kecerdasan, ya IQ itu kan kecerdasan. Terus, ya kalau kalian dapat nilai bahasa Inggris 0, apakah itu menunjukkan kalian benar-benar nggak bisa bahasa Inggris? Ya, minimal bisa yes no toh. Nah, yes itu jawabnya. Itu maksudnya nol relatif ya. Dan semua variabel psikologis nolnya relatif. Maka masuk data interval. Terus ordinal non skor itu menunjukkan
ranking peringkat atau jenjang atau urutan. Ya, contoh kayak tabel klasemen bola. Terus kalau kalian dulu waktu ambil rapat ada rankingnya itu. Peringkat perlombaan itu data ordinal. Nah kalau yang nominal itu angka hanya berfungsi sebagai kode, kayak itu subjek tuh. Angka 1, 2, 3, 4 itu fungsinya kode. Itu mau saya ganti subjek yang pertama, angkanya yang awalnya 1 saya ganti 5 juta itu ya nggak apa-apa. Karena fungsinya hanya sebagai kode. Gol. Bebas bisa. Angkanya hanya berfungsi sebagai kode. Mau subjek yang E saya tulis 70 gitu. Subjek yang D saya tulis 100 nggak masalah. Karena angka hanya berfungsi sebagai kode. Contoh lain apa? Data nominal. Tiap hari kalian lihat jenis kelamin bisa, apalagi uang, terus ukuran baju. jam itu ada pengukurannya. Ukuran baju kan diukur juga. Angka hanya berfungsi sebagai kode. Kalian tiap hari ngelihat loh. Angka di motor kalian itu apa? Itu kode bukan? Kalian punya nomor mahasiswa? Itu kode bukan? Gak mungkin tau ngapain kalian jumlahin NIM kalian masing-masing. Saya. Nomor HP-mu itu loh. Terus kalau kalian belanja di minimarket tuh dikasih dicetit-cetit gitu. Barcode. Itu contoh-contohnya. Apa? Nah, di kursi itu ada kodenya segala. Jadi cara nyari median Ada angka 1 sampai berapa? nilai tengah. Nilai tengahnya diambil dari Itu salah kelas angka itu. ini skornya. rutin satunya ada 1, 2-nya ada 3, jadi terus baru 3-nya ada 1, terus tengah ini 2 kan tengahnya 2. Tapi kalau Ada pertanyaan sampai sini? genap itu kan mesti 2-nya segini kan. Nah, tinggal Sama ini nyari aja lima 2 dia tambah bagi 2 ya? bagi 2. Biar kalau misalnya genap, misalnya ini ada 7 misalnya, terus kan dari sini 2, dari sini 2, terus tengah-tengahnya kan ada 2 angka. Nah ya udah ditambahin terus dibagi 2. Misalnya 2 tambah 2 tengah. Selanjutnya, ya udah 2 buat tugas nih, buat tugas. dibagi 2. Waktu kita dapat. Buat tugas, kalian silakan mencari min atau rata-rata dari data ini. Ya. Silakan cari min atau rata-rata dari data ini ya. Dikumpulkan minggu depan. Ya pokoknya pakai data ini. Dengan data ini silakan kalian mencari atau menghitung minnya atau rata-ratanya. Data ini. Apanya? Ya gimana caranya kalian cari minnya? Karena ini belum saya ajari sepemahaman kalian dulu. Kalau bisa kerjain ini kasih apa, Pak? Kalau bisa kerjain nanti saya kis. Saya juga bayangin sih. Kayak gitu ya teman-teman ya.